Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1, dan yang akan dipelajari yaitu tentang interaksi sosial. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Oke, sebelum menyimak materi, silahkan jawab di kolom komentar cukup dengan ya atau tidak dengan pertanyaan, kalian menjadi seorang yang aktif, kreatif, inovatif, disiplin, dan agamis. Apakah itu merupakan penguatan karakter yang harus selalu dikembangkan dan dilaksanakan sebagai seorang pelajar? Silahkan isi ya atau tidak di kolom komentar. Dan terima kasih untuk yang sudah like, share, subscribe, dan menekan tombol lonceng untuk sebagai notifikasi bila ada video-video pembelajaran terbaru muncul. Manusia tidak melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Kebutuhan ini bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya. Sehingga terjadilah hubungan antar orang perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia ketika berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masyarakat. Kehidupan bermasyarakat merupakan proses kehidupan bagaimana seseorang dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakatnya. Namun demikian, proses yang paling dominan adalah proses bagaimana seseorang dapat berinteraksi dalam kelompok masyarakatnya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kita tahu bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Bagaimanapun juga, kehidupan selalu harus bergantung kepada orang di sekitar atau lingkungannya. Pengertian dan syarat interaksi sosial. Satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat
di kandung badan terlibat dalam interaksi sosial. Bayi terlihat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lain. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya saja, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan, atau mungkin tetangga kita yang sudah membantu untuk mendirikan rumah. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut bermain. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, yaitu sandang, papan, dan pangan, kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kontak dan komunikasi seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain.
Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Selanjutnya, sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita akan ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantunya. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri, secara terpisah, maupun dalam keadaan bergabung. Proses interaksi sosial akan terjadi bila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, WA, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran para pelaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita ketemu dengan orang Inggris, lalu berjabat tangan,
Nah, orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Aturan-aturan yang menuntun perilaku manusia pada saat berinteraksi, yaitu meliputi mengenai ruang, mengenai waktu, mengenai gerak dan sikap tubuh. Aturan mengenai ruang, di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak, anak dengan anak, interaksi di sekolah antara teman dengan teman, siswa dengan kepala sekolah, guru dan karyawan, dan interaksi di lingkungan masyarakat antara teman sebaya dan dengan orang yang lebih tua. Aturan mengenai waktu, aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi, misalnya interaksi sosial dulu dan sekarang. Aturan mengenai gerak dan sikap tubuh dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita selain kata-kata kita karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh seperti memicingkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacukan ibu jari, mengangkat bahu, dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja yang melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama, proses-proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif terjadi bila seseorang atau sekelompok orang
melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Pelaksanaan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Contoh kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi sebagai suatu proses menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan adjudikasi. Contoh akomodasi yaitu pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi dan sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, bersamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih, namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asing lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Dalam hal makanan, misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Selanjutnya, proses sosial disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang
atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri dari kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Di dalam persaingan ini ada dua jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan yang bersifat kelompok. Kompetisi pribadi melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan suatu atau untuk mendapatkan sesuatu, seperti persaingan antara dua calon ketua OSIS, kemudian persaingan tunggal, putra-putri kejuaraan bulu tangkis, dan sebagainya. Kompetisi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok, seperti pertandingan sepak bola, basket, pertandingan voli, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, persaingan kekuasaan, dan sebagainya. Selanjutnya, kontroversi. Kontroversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontroversi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang, tidak suka yang disembunyikan. Contoh lainnya bisa dijumpai di dunia politik, di mana masyarakat para politikus tampak akrab sama, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai terjadi pertentangan atau pertikaian. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan disebabkan antara lain oleh perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan antara lain yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional.
Akibat pertentangan atau konflik, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan mengisi jawaban di kolom komentar dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.